Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairul Yunadi Gonibala, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Manado, semester 2 program studi Ahwalus Saksiyah atau Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu materi di dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rajafi, Magister Hukum Islam, yang berjudul Ad-Dararu Yuzalu atau kemudaratan yang harus dihilangkan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat karunia dan iradahnya semata, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillahirabbil alamin saya mampu untuk menyelesaikan sedikit daripada materi-materi yang sudah dihimpun dalam rangka memenuhi kewajiban tugas saya dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah ini. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat maghfirah Allah akan selalu bersucuran di atas arwah pundak beliau, pada keluarganya Ahlul Bait, pada para sahabatnya, dan insya Allah kelimpahan syafaatnya akan sampai kepada kita sekalian selaku umat yang sampai dengan hari ini masih terus untuk berusaha istiqomah di atas ajaran-ajaran beliau. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya dalam momentum bulan Syawal, apa terlebih kita baru selesai menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, saya pribadi ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh sahabat-sahabat di kelas Ahwalus Saksiyah, khususnya Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rajafi. Semoga segenap amalan-amalan baik wajib dan sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu langsung saja saya akan mendefinisikan atau menjabarkan materi yang sudah dibuat untuk mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan judul Ad-Dararu Yuzalu atau kemudaratan yang harus dihilangkan. Yang pertama adalah maksud kata darurah. Darurah secara bahasa adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian di antaranya. Yang pertama menurut Abu Bakar Al-Jassas, darurah maknanya di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Kemudian menurut Ad-Dardiri, darurah ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Yang ketiga menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darurah ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Yang selanjutnya menurut Imam Asy-Syuyuti, darurah adalah posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Darurah adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan pendapat para ulama di atas,
Maka saya mengambil kesimpulan bahwa darurah adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, akan mengancam jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Konsepsi kaidah memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar, tidak menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain pula. Penjelasan kaidah ad-darurah yuzalu di dalam Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan bagi pemeluknya, maka harus dihilangkan jika ada. Kaidah ini sering diungkapkan melalui hadis Rasulullah, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi atau memudaratkan dan membalas kemudaratan. Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan darar dan dirar, yaitu diantaranya Imam Al-Husaini mengartikan al-darar dengan bagimu ada manfaat tapi tetanggamu atau bagi tetanggamu ada mudarat. Sedangkan ad-dirar diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudaratkan. Yang kedua, ulama lain atau jumhur ulama mengartikan al-darar dengan membuat kemudaratan, dan al-dirar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan-ketentuan syariah. Contoh, jika seorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapuhan tembok atau dinding rumah tetangganya sehingga dapat membuatnya roboh, maka pembuatan saluran air ini tidak diperbolehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di dalamnya. Dari sini para ahli hukum dalam menetapkan asas hukum dalam perhubungan bertetangga bahwa kebebasan tetangga dalam menjalankan hak kepemilikannya ini dibatasi dengan keharusan tidak mendatangkan bahaya dan kerusakan yang nyata pada hak tetangganya. Di dalam kondisi seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan haknya yang berpotensi menyebabkan kemudaratan bagi orang lain, jika memang ia lebih dahulu ada sebelum si tetangganya itu. Misalnya jika seseorang menempati atau membangun rumah di samping pabrik roti yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan pabrik tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima darinya. Hal itu dikarenakan ia sendiri yang memasuki wilayah bahaya dengan keinginan dan pilihannya sendiri. Diambil mudarat yang lebih ringan di antara dua udara. Artinya apabila suatu perkara atau tindakan yang menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya yang salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun apabila tindakan tersebut mendatangkan mudarat akibat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Jika terkait dengan kemudaratan umum atau bahaya sosial, maka tidak lagi dilihat apakah penyebabnya bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Contohnya, barang siapa yang membangun tenda besar di tengah jalan umum atau membangun jembatan yang mempersulit arus lalu lintas, maka ia dapat diperintahkan untuk menghancurkannya, meskipun memakan waktu yang lama. Ada juga contoh lainnya mengenai kaidah ad-dararu yuzalu. Antara lain, yang pertama larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Kemudian yang kedua, larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan suatu agama dengan agama yang lain. Dan yang ketiga, kewajiban berobat dan larangan membunuh diri juga untuk menghilangkan kemudaratan. Dan yang terakhir, larangan murtad dari agama Islam dan larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudaratan.
Sebagai penutup saya ingin menukil firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famaditturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya adalah ad-dararu yuzalu adalah kemudaratan yang harus dihilangkan. Itulah sedikit daripada materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kalau sekiranya ada yang salah, maka itu kembali ke diri Al-Fakir sebagai talib atau penuntut ilmu, dan insya Allah ini bisa memenuhi kebutuhan tugas yang ada. Dan pada akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi segenap pihak yang telah membantu dalam rangka merampungkan tugas-tugas dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah ini. Untuk itu lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.